Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadalil hada wa ma kunna liyahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Jamaah yang dirahmati Allah, menyampaikan bagian yang kedua, yang bagian yang akhir dari makalah yang ada di kitab Nashul Ibad, yaitu nasihat-nasihat untuk para hamba, yaitu 3 sikap yang harus dijauhi. Yang pertama telah kami sampaikan, yaitu man asbaha wa huwa yasku dhiqal ma'asi faka'annama yasku rabbahu. Siapa yang pada pagi harinya mengeluhkan tentang kesulitan hidupnya, maka dia seakan-akan mengeluhkan tentang Tuhannya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kesulitan apapun tentu manusia semua mengalaminya, dan Allah Maha Rahim dan Maha Rahmat, selalu memberikan solusi dari semua kesulitan yang ada. Allah memberikan 2 solusi dari 1 permasalahan. Kemudian yang kedua adalah asbaha li umurid dunya hazina wa qad asbaha sakhiton 'ala Allah. Siapa yang pagi harinya bersedih karena urusan dunia, maka dia pada pagi hari telah membenci ketetapan Allah. Siapa yang telah mengeluhkan tentang nasib ataupun ketetapan Allah, seakan-akan dia telah mengingkari qada dan qadar. Padahal qada dan qadar adalah merupakan rukun iman yang harus kita yakini. Apapun dan siapapun kita dalam keadaan hidup ini, tentu Allah telah menetapkan nasib kita. Dalam hal ini disebutkan bahwa sebelum manusia diciptakan 50.000 tahun, Allah telah menuliskan nasib kita. Walaupun nanti ada yang berpendapat bahwa bolehnya itu bisa dirubah takdir itu dengan usaha kita, sehingga Allah merubahnya bukan karena Allah tidak komitmen, akan tapi karena manusia itu berusaha untuk lebih baik, maka Allah mengabulkan segala usaha yang dilakukan oleh manusia tersebut. Sehingga Allah tidak pernah mengingkari janji, ada sesuatu yang pasti ada harganya. Usaha kita selalu Allah berikan balasan yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sehingga siapa yang pagi harinya mengeluhkan tentang dirinya, nasibnya, ini seakan-akan mengingkari bahwa ini adalah takdir Allah. Apa contohnya? Di dalam profesi, di dalam dicari ma'isyah, bahwa ada orang yang sama dalam profesi, sama dalam berbisnis, sama dalam beromset, akan tapi dalam kehidupannya itu berbeda. Itu hal yang wajar. Karena itulah memang dinamika kehidupan harus berbeda. Kalau semua sama, tentu kurang asik dalam kehidupan ini. Justru perbedaan itulah yang membuat orang memicu untuk berjuang. Kemudian yang ketiga, sikap yang harus dihindari adalah waman tawaddo'a li ghaniyin li ghanahu faqad dhahaba sulusa dini. Siapa yang menghambakan dirinya kepada orang yang kaya, agnia, atau kagum, maka seakan-akan dia kehilangan 2/3 dari agamanya. Inilah tauhid dari sekalian, bahwa sandaran vertikal kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tidak lepas yang namanya makhluk sosial, tentu butuh dengan orang. Akan tapi kalau totalitasnya kepada manusia, maka dikhawatirkan akan mengancam ketauhidan kita kepada Allah. Karena Allah merupakan zat yang harus kita sandarkan kepadanya, rububiyahnya. Kita yakin bahwa Allah memelihara kita, Allah akan mengurusi kita, Allah yang mematikan kita. Itulah keimanan, itulah tauhid. Masalah urusan pada manusia itu sebatas muamalah saja, karena memang kita tidak lepas dengan namanya hidup bersosial masyarakat. Kita butuh orang kaya. Karena apa? Sesuatu hal itu, walaupun katanya harta itu tidak menentukan kebahagiaan, tapi memang tanpa harta orang kurang berbahagia. Memang uang itu tidak bisa menyelesaikan masalah,
totalitas, akan tapi semua masalah ternyata mudah diselesaikan dengan uang. Maka dari itu, walaupun makalah ini kita tidak boleh menghambakan, dalam arti menghambakan bukan menghambakan segala-galanya kepada orang kaya, akan tapi jangan sampai kita itu hati kita terkait sama seorang, mengagumi berlebihan sehingga lupa bahwa Allah itu zat yang maha kita minta pertolongan kepadanya. Karena apa? Apapun kalau kita sandarkan kepada manusia, maka siap-siaplah kecewa. Sekali lagi, kalau kita sandarkan semua kepada manusia, siap-siaplah kecewa. Karena apa? Manusia, dikatakan manusia adalah yang mempunyai kolbun. Kolbun itu adalah suatu yang berbolak-balik, sehingga mungkin sekarang itu musuh kita, besok jadi teman kita. Sekarang teman baik kita, bisa jadi besok adalah mengecewakan kita. Maka dari itu, tauhid yang benar adalah sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian terakhir bahwa semua itu bagaimana solusinya? Ada doa yang diajarkan di sini dari Abdullah bin Mas'ud bahwa untuk menghindari keluhan itu, bagaimana kita memasrahkan diri kepada Allah, yaitu di dalam hadis disebutkan bahwa ada doa dari Ibnu Mas'ud yang berbunyi, Allahumma lakal hamdu fa ilakal mustaka wa antal musta'anu wala haula wala quwata illa billahil azim. Ya Allah, segala puji bagi hanyamu dan hanya kepadamu-lah kami mengadu. Engkaulah zat yang paling berhak dimintai pertolongan, tiada daya kekuatan kecuali hanya Engkau. Inilah totalitas kepasahan kita kepada Allah di dalam segala kita menghadapi problem kehidupan ini. Sehingga manusia, dikatakan manusia adalah sesungguhnya dia dalam keadaan berkeluh kesah sesuai dengan makalah ini, yaitu di dalam surat Al-Ma'arij disebutkan bahwa innal insana khuliqa halu'a. Sungguhnya manusia diciptakan dalam berkeluh kesah. Idza masaul syarru jazua, apabila ditimpa kesusahan dia mengeluh. Wa idza masahul khairu manua, dan apabila ditimpa kebaikan atau banyaknya harta dia kikir. Itulah sifat dasar manusia. Akan tetapi ada solusinya, yaitu siapa? Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Siapa orang-orang yang sholat itu? Alladzina hum ala sholatihim daimun, mereka yang tetap dalam sholatnya, tetap menjaga rukun dan sholat-sholatnya, kemudian mengaktualisasikan sholat itu dalam kehidupan sehari-hari berupa amal soleh. Apa amal soleh itu? Waladzina fi anwalihim hakkum maklum, yaitu mereka mengalokasikan dananya untuk orang yang miskin, lisaili wal mahrum, untuk orang-orang miskin baik diminta atau tidak. Itulah, walaupun orang itu divonis oleh Allah merupakan orang atau manusia yang suka berkeluh kesah, akan tapi ada pengecualian, yaitu orang-orang yang tetap menjaga sholatnya dan mengaktualisasikan sholat itu dalam bentuk amal soleh. Di antara adalah bersedekah kepada orang yang miskin, yang fakir, diminta ataupun tidak diminta. Itulah ciri orang-orang yang sholat, yaitu untuk mengcover dari tiga sikap yang harus dijauhi ini, yaitu tetaplah dalam sholat kita, tetaplah dalam akidah kita, dan sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sandarkan kepada manusia, siap-siaplah kecewa. Kalau kita sandarkan kepada Allah, yakinlah Allah Maha memberi solusi dari semua permasalahan kita. Jamaah yang dirahmati Allah, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.